Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 2 ingin melaksanakan tugas berkunjung ke KMI Expo untuk mewawancarai terkait manajemen sumber daya manusia. Perkenalkan, saya Faris Raja Mandari. Saya Zara Nur Syifa. Saya Devi. Saya Regina Rizky Maharani. Saya Riguelma Aurelio Febrian. Dan saya Safik. Saya Sabrina Eka. Jadi stand yang kami kunjungi ini adalah stand usaha parfum yang berbasis dari limbah kulit kayu manis. Yang mana kami di sana akan banyak bertanya terkait manajemen sumber daya manusianya. Jadi untuk kelanjutannya saksikan terus. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menyampaikan hasil kunjungan kita di KMI Expo. UMKM yang kita kunjungi adalah UMKM yang bergerak di bidang parfum. Sedikit sejarah, UMKM parfum itu didirikan oleh satu orang dengan mengundang teman-teman mereka yang sesama fakultas untuk join di UMKM yang dia buat sebagai bentuk partisipasi terhadap KMI Expo. Dan mereka juga bekerja sama dengan fakultas lain seperti farmasi untuk meracik parfumnya. Untuk jumlah tim anggota produksi mereka itu sebanyak 5 orang. Jadi mereka diberi job desk masing-masing sesuai dengan keterampilan mereka. Yang pertama job desk-nya yaitu ada tim produksi, kemudian ada 2 orang sebagai tim marketing dan 2 orang lainnya sebagai asisten produksi. Oke, meskipun mereka baru mendirikan UMKM ini, mereka sudah menemui tantangan terkait ekstraksi buah apel. Jadi memang buah apel itu buah yang paling susah terkait kandungan minyaknya. Jadi setiap tahun itu kandungan minyaknya buah apel itu berbeda-beda, sehingga menimbulkan inkonsistensi terkait kandungan minyak tersebut. Dan mereka juga sempat berdiskusi dengan UMKM jus yang lumayan terkenal. Jadi untuk UMKM jus itu mereka menggunakan sirup apel, saking tidak konsistennya buah apel itu sendiri. Maka dari itu mereka beralih dari buah apel menjadi lebih berfokus pada limbah kayu manis. Selanjutnya adalah rekrutmen dan juga seleksi. Asal anggota pada tim ini berasal dari teman-temannya dalam lingkup satu fakultas, yaitu Fakultas Teknis. Untuk proses perekrutan didasarkan pada kemampuan teknis seperti ahli dalam bidang pembuatan parfum, ahli marketing, dan juga beberapa ahli yang lain. Serta didasarkan pada komitmen dan juga keinginan para anggota baru tersebut untuk mengikuti, memulai, dan juga belajar dalam bidang pembuatan parfum, P2M, dan juga berkewirausahaan. Selanjutnya, bagian dari pengembangan dan pelatihan, tim Daruma tidak melakukan pelatihan atau pengembangan dari luar. Artinya, mereka selalu belajar secara autodidak tentang parfum, tentang bahan-bahan yang mereka akan ekstrak, dan tentang aroma-aroma parfum yang akan mereka ciptakan. Meskipun mereka dari informatika, tetapi mereka juga berkolaborasi dengan tim farmasi atau dari prodi farmasi, sehingga ketika mereka belajar autodidak, mereka sudah tahu nanti kemana arahnya outputnya akan tercipta. Saya akan jelaskan mengenai pelatihan dan pengembangan usaha parfum Dauroma. Usaha parfum ini, pelatihan dan pengembangannya dilakukan secara otodidak oleh semua anggota usaha parfum Dauroma. Mereka didukung oleh salah satu anggotanya yang sudah memiliki bisnis parfum sebelumnya. Latar belakang mereka untuk menciptakan usaha parfum ini adalah karena mereka memiliki satu hobi yang sama, yaitu hobi untuk mengkoleksi parfum. Penilaian kinerja dan kompensasi usaha parfum Doroma. Pada bagian ini saya akan menjelaskan bagaimana Doroma Parfum menerapkan penilaian kinerja dan sistem kompensasi kepada anggota timnya. Penilaian ini penting untuk memastikan kegiatan produksi parfum berjalan efektif, produktif, dan adil bagi seluruh anggotanya. Yang pertama yaitu sistem penilaian kinerja.
Dalam tim Dauroma ini, penilaian kinerja dilakukan secara sederhana namun terukur dengan melihat beberapa aspek berikut. Yang pertama yaitu produktivitas. Produktivitas dinilai dari jumlah parfum yang berhasil diproduksi tiap sesi, ketepatan anggota tim dalam mencampur formula, serta kecepatan penyelesaian tugas. Yang kedua yaitu sistem penilaian kinerja berdasarkan kehadiran dan ketepatan waktu. Penilaian kinerja anggota tim usaha parfum Dauroma dinilai berdasarkan kehadiran tiap kali melaksanakan kegiatan produksi parfum. Yang poin selanjutnya yaitu kualitas produksi. Sistem penilaian kinerja juga dilihat dari kualitas parfum seperti ketahanan aroma, kesesuaian warna, dan kerapian kemasan menjadi indikator penting dalam penilaian. Poin yang terakhir yaitu sikap kinerja dan komunikasi. Sikap kinerja seperti kemampuan bekerja sama, komunikasi, dan tanggung jawab juga menjadi bagian dari evaluasi. Untuk yang selanjutnya yaitu bentuk kompensasi yang dilakukan oleh anggota atau yang dilakukan oleh usaha tim parfum Dauroma ini. Untuk sistem kompensasi di usaha parfum Dauroma ini, hasil penjualan parfum belum dibagikan kepada anggota. Semua pendapatan masih digunakan kembali untuk pengembangan usaha seperti membeli bahan baku, meningkatkan kemasan, dan menambah varian aroma. Meskipun belum ada kompensasi secara finansial, setiap anggota tetap mendapatkan kompensasi non-finansial berupa pengalaman usaha, pelatihan, dan keterampilan baru yang bermanfaat. Nah, apakah ada evaluasi rutin dalam tim usaha parfum Dauroma ini? Dalam tim usaha parfum Dauroma ini, tim melakukan evaluasi rutin setiap akhir bulan. Evaluasi ini membahas bagaimana kinerja masing-masing dari anggota, kendala yang muncul selama produksi, serta kualitas parfum yang dihasilkan. Melalui evaluasi ini, anggota tim parfum usaha parfum Dauroma ini bisa mengetahui apa saja yang perlu diperbaiki dan langkah apa yang harus ditingkatkan untuk produksi berikutnya. Dengan adanya evaluasi rutin, kinerja tim tetap terkontrol dan usaha parfum Dauroma dapat terus berkembang. Itu tadi hasil wawancara kami di Dauroma Parfum Ubaya. Sekian, terima kasih.